Grenade. Grenade. Happy motoring. Halo semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Arrival? Jika kalian masih bingung dan merasa kurang paham, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar ya. Tapi pastinya, harapan saya semoga bisa memberi manfaat, atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Judge Dredd. Judge Dredd adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 1995. Berdasarkan buku komik dengan judul yang sama, disutradarai oleh Danny Cannon dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Sylvester Stallone, Diane Lane, Rob Schneider, Arman Assane, dan Max von Sydow. Bercerita tentang masa depan di mana seorang pembela keadilan dituduh melakukan pembunuhan keji sehingga dia dibuang ke dunia yang terkutuk. Pasti pada penasaran kan? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan penjelasan bahwa di milenium ketiga terjadi perang nuklir antara negara-negara maju di dunia sehingga menyebabkan kehancuran. Seluruh bumi menjadi gurun pasir dengan udara yang sangat beracun akibat radiasi nuklir. Jutaan manusia yang bertahan membadati tempat yang disebut dengan Mega City. Dengan tidak adanya hukum yang mengatur kota itu, setiap harinya terjadi kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, para dewan bersatu untuk menciptakan tatanan baru dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, di mana para aparat keamanan akan bertindak sebagai polisi sekaligus hakim dan eksekutor. Mereka menyebutnya dengan The Judge. Herman Ferguson, atau biasa dipanggil Fergie, adalah seorang mantan napi. Bersama dengan mantan napi lain, Fergie akan dikembalikan ke Mega City dan akan mendapatkan tempat tinggal di sebuah lokasi bernama Heavenly Heaven. Di sini kita ditampilkan bagaimana megahnya Mega City dengan semua kecanggihannya. Tetapi di balik itu, ada sebuah tempat kumuh yang selalu terjadi kerusuhan antar warga. Heavenly Heaven. Baru saja masuk ke apartemennya, kepala Fergie sudah ditodong dengan pistol dan dipaksa untuk bergabung dengan salah satu dari mereka. Dua judge yang dikirim untuk mengatasi hal tersebut tidak mampu berbuat apa-apa karena para warga juga memiliki senjata api. Bahkan salah satu dari judge baru tewas ditembak oleh mereka akibat tindakannya yang ceroboh saat melakukan penyerbuan. Akhirnya seorang judge senior bernama Joseph Dredd dengan gagah berani menghakimi para perusuh. Dilengkapi dengan senjata canggih serta kemampuannya dalam hal strategi membuatnya tak terkalahkan. Akhirnya seluruh perusuh dijatuhi hukuman mati. I am the law. Drop your weapon. Grenade. Grenade. Pastinya Fergie tidak ingin kembali ke penjara. Apalagi ini adalah hari pertamanya merasakan nikmatnya udara kebebasan. Maka dari itu dia mencoba bersembunyi di sebuah robot penyedia makanan untuk menyelamatkan diri dari para judge. Sialnya, Dredd menyadari perbedaan suara dari robot makanan tersebut, sehingga Fergie kembali dihukum dan kali ini dengan hukuman yang lebih berat, yaitu 5 tahun penjara. Hal itu disebabkan karena Fergie belum 24 jam bebas dari penjara dan sudah melakukan kejahatan yang sama, yaitu merusak fasilitas masyarakat. Sementara itu, media memberitakan tentang kerusuhan yang baru saja terjadi di Heavenly Heaven. Diketahui bahwa 19 orang mati dan sekitar 50 orang mengalami luka-luka yang kini berada di rumah sakit. Dan berita ini telah sampai ke telinga para dewan. Kerusuhan yang terjadi akibat perang antar blok sangat cepat menyebar, layaknya penyakit menular. Dan sudah seharusnya penyakit itu segera dibersihkan. Griffin menyarankan untuk menghukum mati orang-orang yang melakukan kejahatan ringan agar warga takut dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Tetapi hal itu ditolak oleh Fargo karena penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, bukan tirani. Di tempat lain di sebuah koloni bernama Aspen, umat manusia membangun penjara untuk mengasingkan orang-orang yang melakukan kejahatan di Mega City. Di sana ada seorang narapidana kelas berat bernama Rico. Dulunya dia adalah seorang petugas keamanan, hingga suatu saat dia menghabisi orang-orang yang tak berdosa karena menganggap kejahatan adalah hal yang pasti dilakukan setiap manusia.
Semua hanya tinggal menunggu waktu. Hari itu Rico mendapatkan kunjungan dari sipir bernama Miller. Kedatangannya adalah untuk memberikan hadiah dari dermawan misterius. Ternyata hadiah kotak kecil tersebut adalah sebuah pistol. Karena lehernya tertembak, kini Miller tidak bisa lagi mengamankan Rico. Bahkan mesin senjata di ruangan itu malah menembaknya karena tidak bisa mengenali suara Miller. Beberapa waktu kemudian, Rico sudah tiba di Mega City dengan cara menyamar sebagai mayat. Dia mengikuti arahan yang terdapat pada hadiahnya, yaitu sebuah toko barang bekas yang menjual seluruh senjata-senjata kuno, termasuk milik para judge. Pemilik toko tidak mengerti mengapa ada orang yang tertarik dengan senjata itu, karena selain tidak berfungsi, senjata itu juga akan membunuh orang yang menggunakannya jika dia bukan judge. Sangat mengejutkan, Rico bisa menggunakan senjata itu, bahkan dia bisa menembakkannya. Di samping itu, dia juga menemukan ABC Warrior, salah satu robot yang digunakan manusia saat masa-masa perang. Siapakah sebenarnya Rico? Apakah dia dulunya adalah seorang judge? Kembali ke Dredd, keesokan harinya dia mendapatkan tugas khusus dari Fargo untuk memberikan materi kepada para taruna. Karena menurut Fargo, Dredd adalah murid terbaiknya yang sangat memahami hal tersebut. Dredd menjelaskan bahwa semua senjata dan mesin-mesin canggih hanyalah pelengkap saat Judge melakukan tugasnya. Satu-satunya senjata Judge dimanapun mereka berada adalah hukum. Hingga pada akhirnya seorang Judge akan pensiun dan menyebarkan ajaran hukum di dunia terkutuk, atau dikenal dengan istilah Long Walk. Menurut Dredd, itulah seluruh perjalanan yang seharusnya dilakukan Judge. Saat kelas dibubarkan, Hershey keberatan dengan penyampaian Dredd ke taruna yang menurutnya bisa menurunkan semangat mereka. Seolah-olah setelah menjadi judge, mereka akan kehilangan kehidupan sosialnya seperti Dredd. Tetapi di sini Dredd menjelaskan bahwa kepercayaannya terhadap teman telah hilang semenjak dia menghakimi sahabatnya beberapa tahun yang lalu. Beberapa waktu kemudian, saat sedang bertugas, Hershey menghukum seorang pengendara mobil yang melanggar. Mengaku mempunyai kerabat yang berkuasa di dalam pemerintahan, pria yang bernama Souza itu menolak hukuman yang diberikan Dredd atas pelanggarannya. Sehingga Dredd mengucapkan kata-kata spesialnya. I knew you'd say that. Dan lalu tiba-tiba saja beberapa petugas datang untuk menangkap Dredd dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wartawan senior bernama Hammond. Di persidangan, Hershey yang ditunjuk Dredd sebagai pembela membantah bukti rekaman CCTV. Karena selain kualitas video rekaman yang sangat rendah, seragam dan lencana Judge juga bisa dipalsukan. Selain itu tidak ada suara pembunuh yang terdeteksi dalam rekaman itu. Tetapi penuntut menyertakan bukti lain yang tidak bisa dibantah, yaitu DNA Dredd yang ditemukan pada peluru di tubuh korban. Senjata Judge bisa mendeteksi DNA si pengguna yang bertujuan untuk mengamankan senjata tersebut. Tetapi tidak hanya itu, senjata itu juga mencetak DNA tersebut pada pelurunya sehingga Dredd bisa dijatuhi hukuman mati. Karena Fargo terlihat bingung, maka Griffin memutuskan untuk menunda sidang selagi para hakim akan mempertimbangkan hukuman Dredd. Fargo dan Griffin berdiskusi tentang hukuman mati Dredd yang bisa membongkar sebuah proyek rahasia Janus. Menurut Fargo, walaupun proyek itu sudah ditutup 9 tahun yang lalu bersamaan dengan dipenjaranya Rico, pasti awak media akan selalu mencari cara untuk membongkar proyek tersebut dan menggulingkan pemerintahan. Akhirnya Fargo mengikuti saran Griffin dengan meringankan hukuman Dredd menjadi penjara seumur hidup. Dan sebagai gantinya, Fargo akan mundur dari jabatannya untuk melakukan Long Walk. Ketika Dredd dibawa ke koloni Aspen, dia bertemu dengan Fergie yang juga telah menyelesaikan sidangnya. Fergie merasa senang akhirnya Dredd mengalami nasib yang sama dengannya. Karena saking senangnya, dia tidak menyadari tindakannya menyebabkan penjahat lain mengetahui identitas Dredd, sehingga Dredd hendak dibunuh. Tetapi pembunuhan itu gagal karena pesawat mereka ditembak jatuh oleh sekelompok manusia yang tinggal di dunia terkutuk. Sementara itu di Mega City ternyata Griffin berada di balik semua kekacauan dan kerusuhan. Dia juga menjadi dalang di balik pembunuhan Hammond dan melimpahkan semua tuduhannya ke Dredd. Tujuannya adalah menutupi proyek rahasia Janus
yang sudah hampir tercium oleh Hammond sebagai perwakilan media. Di samping itu, Griffin mempunyai sebuah rencana dengan proyek itu. Oleh karena itu, dia bekerja sama dengan Rico untuk menciptakan kekacauan dan ketakutan yang bisa membuat Dewan Hakim menyetujui rencananya. Di tempat lain, Hershey yang masih belum bisa menerima hukuman atas seniornya mencoba memeriksa loker Dredd untuk mencari petunjuk. Ternyata dia menemukan foto Dredd bersama orang tuanya dan juga bersama Rico. Hershey mencoba mengakses data sentral untuk mencari tahu tentang Rico, tetapi tiba-tiba saja komputer sentral terputus saat sedang melakukan pencarian. Lalu Hershey membawanya ke Nathan, salah satu taruna yang sebelumnya membantu Hershey menilai kelayakan barang bukti video pembunuhan Hammond. Dia menemukan keanehan pada foto digital milik Dredd. Setelah dilakukan pemindaian lebih lanjut, ternyata hal yang benar-benar asli dalam foto Dredd ketika masih bayi hanya dirinya sendiri yang berada di dalam sebuah lab. Kembali ke Dredd dan Fergie yang sedang dalam keadaan terikat. Mereka dihampiri oleh kelompok bernama Angel. Selain perampok dan pembunuh, mereka juga memakan korban-korbannya. Beruntung saat mereka hendak memakan Fergie, Dredd berhasil melepaskan ikatannya dan menghajar kelompok kanibal itu serta pasukan Griffin dengan dibantu oleh Fargo. Tetapi sangat disayangkan, Fargo ditusuk oleh Min, seorang manusia yang dimodifikasi tubuhnya menjadi setengah robot. Karena tidak mempan terhadap pukulan, akhirnya Dredd memanfaatkan arus listrik pada lengan Min untuk menyetrumnya hingga tewas. Di saat-saat terakhirnya, Fargo menjelaskan bahwa 40 tahun yang lalu, mereka pernah berupaya membuat seorang judge yang sempurna dengan cara memilih DNA dari seluruh dewan. Akhirnya DNA Fargo yang terpilih untuk dimodifikasi dengan cara membuang semua keburukan, kelemahan, dan ketakutan. Dari hasil modifikasi itu terciptalah Joseph dan Rico. Sayangnya DNA Rico mengalami mutasi hingga akhirnya Rico tumbuh menjadi seorang kriminal yang sempurna dan penuh dengan kejahatan. Dredd sangat terkejut mendengar hal itu. Kemungkinan besar yang melakukan pembunuhan itu adalah Rico. Karena selain Fargo, hanya Rico yang memiliki DNA yang sama dengan Dredd. Akhirnya Fargo menghembuskan nafas terakhirnya setelah memberikan tugas kepada Dredd untuk menemukan Rico dan menghukumnya. Beberapa hari kemudian, Dredd dan Fergie telah tiba di area Mega City. Menurut kabar, 6 tahun yang lalu ada seseorang yang telah dibuang ke dunia terkutuk mencoba masuk kembali melewati lubang pembakaran. Setelah diperhitungkan, api akan muncul sekitar 30 detik sekali. Saat-saat menegangkan pun dimulai, Dredd dan Fergie berlari melewati lubang itu untuk bisa masuk ke Mega City. 30, 29, 28, 27, 20... Sementara itu di Mega City, Griffin dan Rico secara diam-diam mulai menjalankan rencananya. Mereka menciptakan kekacauan untuk membunuh para judge. Mereka meledakkan bom di mana-mana seolah menciptakan suasana yang sedang kacau hingga membuat laporan palsu untuk menjebak para judge. Sejauh ini, menurut laporan yang diterima oleh Dewan, hampir 100 orang judge telah terbunuh akibat kekacauan yang tiba-tiba saja muncul. Kurangnya personel judge yang beroperasi di jalan dapat menyebabkan meluasnya kekacauan di Mega City. Menggunakan para taruna juga tidak akan terlalu efektif, dikarenakan kurangnya pengalaman di lapangan. Saat-saat seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh Griffin, yaitu mengusulkan Project Janus dan menciptakan Judge baru. Bahkan kini Project Janus telah dikembangkan lagi sehingga mereka bisa langsung menciptakan manusia dewasa untuk menjadi Judge hanya dalam beberapa jam. Karena tidak mempunyai pilihan lain, para dewan pun terpaksa menyetujui rencana Griffin dengan membuka kembali program Janus. Setelah mendapatkan keinginannya, Griffin pun langsung memanggil Rico untuk mengeksekusi para dewan. Rico! Mendengar suara tembakan, Dredd yang sudah berada di markas segera menghampiri ruangan para dewan. Akhirnya setelah 9 tahun, Joseph kembali bertemu dengan Rico.
Tetapi dia masih tidak tega untuk membunuh saudaranya. Akibatnya, Griffin memanfaatkan hal itu untuk kembali memfitnah Joseph Dredd sebagai orang yang membunuh para dewan. Saat ini pilihan terbaik bagi Dredd dan Vergi adalah melarikan diri, karena pastinya tidak akan ada yang mau mempercayai mereka. Dengan menggunakan kendaraan Judge yang bermasalah, Dredd melarikan diri serta melakukan pertarungan di udara dengan para petugas. DNA Dredd benar-benar sempurna. Dia mempunyai semua kemampuan yang dibutuhkan seorang Judge. Selain mahir dalam mengatur strategi dan menggunakan senjata, Dredd juga mahir dalam mengendarai Lawmaster. Beberapa manuver yang dia lakukan berhasil mengecoh para petugas, hingga akhirnya Dredd dan Vergi berhasil melarikan diri ke rumah Hershey. Setibanya di rumah Hershey, Vergi mencoba memeriksa data di komputer sentral untuk mencari tahu tentang Project Janus. Ternyata Janus bahkan tidak diunggah ke dalam data sentral. Hal itu menyebabkan siapapun tidak bisa mengaksesnya. Tetapi mereka bisa mengetahui lokasi proyek tersebut dengan cara melacak lokasi-lokasi yang sering terjadi gangguan listrik. Karena untuk menjalankan mesin itu, Janus membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar. Sementara itu, di lokasi Janus, Rico memiliki rencana sendiri. Dengan akses yang diberikan oleh Griffin dan Dr. Hayden, dia memberikan sampel DNA-nya kepada Janus. Di sini Rico berusaha untuk menjadi Tuhan dan menciptakan manusia-manusia baru dengan kejahatan sempurna seperti dirinya. Selain itu, Rico juga memerintahkan robot ABC Warrior untuk melepaskan tangan dan kaki Griffin dari tubuhnya karena telah mencoba menghalangi rencana Rico. Beberapa waktu kemudian, tim Joseph berhasil menemukan bangunan Janus yang ternyata berada di dalam patung Liberty. Mereka dihadang oleh ABC Warrior, sehingga menyebabkan Vergi tertembak dan Hershey ditangkap oleh robot itu. Rico pun muncul dan menawarkan kerjasama. Tetapi Joseph yang memiliki keadilan sejati di dalam dirinya, menolak tawaran itu. Bahkan Joseph lebih memilih mati, daripada harus menjadi Tuhan bagi iblis-iblis yang akan segera lahir dari tabung Janus. Rico sangat kecewa dengan keputusan Joseph hingga akhirnya dia meminta robot untuk melepaskan kepala Hershey dari tubuhnya. Beruntung ternyata Vergi telah membajak sistem ABC Warrior, sehingga robot itu tidak bisa berfungsi lagi. Joseph pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Rico. Pertarungan sengit pun terjadi di antara manusia sempurna itu. Joseph masih merasa enggan untuk bertarung dengan saudaranya sendiri, sehingga Rico berhasil membuatnya hampir jatuh. Lalu Rico pun hendak menghakimi Joseph dengan hukuman mati. Beruntung pistol yang digunakan oleh Rico kehabisan peluru, sehingga Joseph langsung menjatuhkan Rico dari patung Liberty. Keberuntungan Joseph pun masih berlanjut hingga di saat-saat terakhir Dr. Hayden muncul di hadapannya. Di sini lagi-lagi Hershey menyelamatkan Joseph dengan menembak mati Dr. Hayden. Film ditutup dengan sebuah scene di mana keesokan paginya, lokasi itu dikepung oleh para judge. Salah satu judge senior menjelaskan bahwa segala tuduhan terhadap Dredd dicabut, dan kini Dredd dicalonkan sebagai Dewan Hakim menggantikan Griffin. Tetapi Dredd menolak hal itu. Dia merasa lebih nyaman bekerja sebagai hakim jalanan. Sanggupkah Judge Dredd menjaga ketertiban dan keamanan Mega City hingga saatnya nanti dia melakukan long walk dan tamat? Bagaimana dengan alur cerita Judge Dredd? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Bumi yang terkutuk adalah sebutan untuk area di luar Mega City. Tidak diketahui seberapa luasnya area tersebut karena belum ada manusia yang berhasil menjelajahinya, mengingat kondisinya yang kering dengan udara yang mengandung racun. Selain itu, dunia terkutuk dihuni oleh para mutant kanibal, robot, serta beberapa makhluk yang berevolusi menjadi monster akibat radiasi nuklir. Para judge yang pensiun diberikan pilihan untuk bekerja di belakang meja, mengajarkan para taruna atau melakukan long walk untuk mengajarkan orang-orang di bumi terkutuk tentang hukum. Selain para pensiunan judge, biasanya para judge yang gagal atau tidak mampu menjalankan tugasnya melakukan long walk untuk menebus dosanya. Salah satu hal yang menarik di film ini adalah senjatanya para judge.
atau disebut Lawgiver, adalah senjata yang diaktifkan dengan menggunakan suara. Senjata ini berfungsi sebagai pistol standarnya para judge. Ada beberapa tipe Lawgiver yang muncul dalam komik, tetapi di film ini, para judge menggunakan Lawgiver Mark II yang memiliki beberapa metode tembakan. Antara lain tembakan pistol biasa atau standar execution, armor piercing, hingga grenade launcher. Selain itu, Lawgiver ini bisa membaca DNA pengguna lewat sentuhan tangan pada gripnya. Masing-masing judge didaftarkan DNA-nya untuk menggunakan satu Lawgiver. Senjata ini tidak akan berfungsi, atau bahkan bisa meledakkan diri jika digunakan oleh orang ataupun judge lain. Janus adalah sebuah program bayi tabung yang menggunakan DNA dari para dewan. Saat itu, DNA Fargo lah yang terpilih dan berhasil menciptakan dua manusia sempurna yang diyakini penuh dengan rasa keadilan. Tujuan dari Project Janus adalah menciptakan manusia sempurna yang akan menggantikan para dewan di masa depan. Hal itu dikarenakan dewan menganggap diri mereka sempurna, sehingga mereka takut untuk menyerahkan jabatan mereka ke manusia biasa. Sama halnya dengan Sam 2 di film Moon. Perbedaan antara Joseph dan Rico Dredd terjadi akibat mutasi atau kelainan genetik saat mengkloning DNA Fargo. Akibatnya Rico malah menjadi kebalikan dari Joseph, tetapi dengan kecerdasan dan kekuatan yang sempurna, sehingga menjadikannya seperti iblis. 9 tahun yang lalu dia dihakimi oleh Joseph karena telah menghukum mati beberapa orang yang tidak bersalah. Atas perbuatannya, Rico dijatuhi hukuman mati. Tetapi demi menutupi proyek rahasia Janus, kematiannya pun dipalsukan oleh Dewan dan menggantinya dengan penjara seumur hidup di Aspen. Menurut saya, alasan Dredd menolak jabatan Dewan di akhir film adalah untuk menciptakan pemerintah baru yang tidak hanya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai demokrasi. Bagaimana menurut kalian? Pelajaran yang saya ambil dari film ini adalah hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, bukan tirani. Jika teman-teman punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!